adik-adik, selamat datang di podcast Skala Suara. Adik-adik, di episode sebelumnya kita sudah membahas bahwa sebagai satu kesatuan, tubuh manusia terdiri dari berbagai bagian, mulai dari kepala, badan, tangan, kaki, dan berbagai organ dalam manusia. Nah, selain bagian tubuh ini, pada tubuh manusia juga terdapat 5 buah indera yang disebut juga sebagai panca indera. Dengan adanya panca indera, maka dapat membantu kita dalam beraktivitas setiap harinya. Apakah kamu bisa menyebutkan apa saja sih panca indera yang dimiliki oleh manusia? Sebelumnya, perhatikan percakapan antara Alea dan Ilona berikut ya. Hai Lona, dari mana saja kamu? Maaf Lea, apakah sudah menunggu lama? Aku baru dari rumah kakakku. Ah, baru saja Lona. Hei Lona, sepatumu bagus sekali. Terima kasih Lea, ini pemberian dari kakakku. Nah, dari percakapan antara Alea dan Ilona, kita tahu bahwa sepatu Ilona baru. Untuk melihat sepatu baru ini, bagian tubuh apa sih yang Alea gunakan? Ya, benar sekali. Alea menggunakan mata untuk melihat sepatu baru temannya. Agar adik-adik lebih memahaminya, yuk belajar bersama panca indera manusia. Panca indera di tubuh manusia. Yang pertama ada indera penglihatan. Kemampuan manusia untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya dibantu oleh kedua mata. Sekarang, cobalah menutup kedua matamu dengan sapu tangan. Apa yang kamu rasakan? Apakah kamu dapat melihat benda-benda di sekitarmu? Ya, jawabannya tidak. Karena ketika kamu menutup mata dengan sapu tangan, kamu akan merasakan gelap gulita. Kamu tidak dapat melihat apapun di sekitarmu. Jadi, mata berguna untuk melihat. Dengan mata, kamu juga dapat melihat matahari terbit. Sepasang mata yang dimiliki manusia ini merupakan bagian dari indera penglihatan. Agar mata dapat melihat benda atau gambar di sekitarnya, mata memerlukan cahaya yang cukup. Jika tidak, benda-benda tersebut tidak akan terlihat. Yang kedua ada indera penciuman. Saat melewati toko kue kesukaan kita, mungkin adik-adik akan mencium aroma harum khas kue yang baru selesai dipanggang. Wah, aromanya pasti sangat harum dan membuat kita ingin membelinya. Bukankah begitu adik-adik? Kemampuan kita untuk mengenali dan mencium satu aroma dibantu oleh hidung yang merupakan indera penciuman. Atau ketika kamu menutup mata, kemudian temanmu mendekatkan buah durian ke dekat hidungmu, kamu juga bisa menebak buah apa itu. Inilah fungsi dari indera penciuman kita, yaitu mencium bau di sekitar kita. Yang ketiga, indera peraba. Coba rasakan permukaan berbagai benda yang ada di sekitar adik-adik. Ada yang halus, kasar, lunak, hingga keras. Kita juga mungkin pernah merasakan gatal di kulit setelah menyentuh suatu benda yang memiliki permukaan kasar. Nah, kemampuan kita untuk merasakan berbagai permukaan benda yang ada di sekitar
dibantu oleh indera peraba, yaitu kulit. Seluruh tubuh manusia dilapisi oleh kulit, yang artinya setiap bagian tubuh kita bisa merasakan permukaan benda yang tersentuh. Yang keempat ada indera perasa. Adik-adik, di antara kalian pasti ada yang lebih suka makanan manis, namun ada juga yang lebih suka makanan asin. Selain manis dan asin, ada berbagai rasa lain yang bisa kita rasakan, seperti asam, pahit, dan gurih. Berbagai rasa makanan dan minuman yang bisa kita rasakan ini dibantu oleh lidah yang merupakan indera perasa manusia. Nah, makanan apa nih yang menjadi kesukaan adik-adik? Yang kelima ada indera pendengaran. Adik-adik, cobalah menutup kedua telingamu dengan tangan. Mintalah ibu atau kakak berbicara. Dapatkah kamu mendengarnya? Ketika telingamu ditutup oleh kedua tangan, kamu tidak bisa mendengar apapun. Jadi, telinga berguna untuk mendengar suara apapun yang berada di sekitar kita. Organ tubuh yang membantu indera pendengaran manusia ini ada di sisi kanan dan kiri kepala, yaitu telinga. Dengan kedua telinga, kita bisa mendengar musik yang disukai, burung yang berkicau, maupun dongeng yang dibacakan oleh orang tua. Sama pentingnya dengan organ tubuh yang lain, kita juga harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan telinga ya. Hal apa saja yang bisa dilakukan dengan panca indera? Panca indera ini membantu tubuh untuk dapat beraktivitas dengan baik setiap harinya. Nah, ternyata ada berbagai hal yang bisa kita lakukan dengan panca indera yang ada di tubuh kita, sehingga dapat membantu aktivitas sehari-hari. Dengan hidung yang merupakan indera penciuman, kita bisa mengetahui aroma yang ada di sekitar kita. Misalnya ketika ibu sedang memasak, kita bisa membantu apakah makanan yang dimasak ibu gosong atau tidak. Bisa diketahui dari aromanya. Lalu, dengan indera penglihatan, mata kita bisa membaca berbagai buku yang akan menambah pengetahuan. Dengan kedua telinga yang merupakan indera pendengaran, adik-adik bisa mendengarkan penjelasan materi pelajaran dari guru. Indera peraba yang terdiri dari kulit bisa membantu kita untuk mengetahui benda apa saja yang ada di sekitar kita. Misalnya, ketika sedang mati listrik, kita tidak bisa melihat apapun. Terakhir, ada indera perasa. Bisa digunakan untuk membantu orang tua ketika sedang memasak. Adik-adik bisa memberitahu apakah ada rasa masakan yang kurang atau sudah tepat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini tentang panca indera. Sampai jumpa di episode selanjutnya.